Halo adik-adik, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Bina Iman Santa Faustina Kowalska. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti Bina Iman secara online. Dan ada saat ini kita memasuki bulan apa? Bulan Rosario, yaitu menghormati Bunda Maria. Dalam Bina Iman Anak secara online saat ini, kita akan didampingi oleh Bunda Ate, Bunda Meda, Kakak Irma, Bunda Diarni, dan adik Lydia. Selamat mengikuti. Hai adik-adik, selamat sore. Kita berdoa dulu ya bersama Bunda Ate. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Ku melipatkan tanganku, ku berdoa pada Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Dia kasih padaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami semua adik-adik Bia Santa Faustina Kowalska. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, membuka kami hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dan kami bergembira, bersukacita dalam acara Bia online sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, dimanapun kalian berada, ikutin kakak ya, tepuk semangat biar lebih semangat. Yeay! Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay! Selamat sore, salam damai. Nama saya Lydia, umur 5 tahun. Saya akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, salam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, ya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dan luka. Setiap hari. Jalan dan suka, jalan dan luka. Ta Yesus selamanya. Halo adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Hari Minggu Bunda. Wah, kalian sudah pada mandi, sudah segar-segar, udah siap mengikuti acara Bia online kita hari Minggu ini. Nah, ketemu lagi nih sama Bunda Diarni. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini, kakak mau mengundang kalian, kita mau berdoa dulu. Kita mohon penyertaan Tuhan supaya Dia menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Siap? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang bisa berterima kasih terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kiranya kami boleh belajar melalui cerita Alkitab kami hari ini bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, cerita Alkitab kita hari ini kakak ambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ke 25. Kalian dengarkan, kakak bacain ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, itu firman Tuhan buat kita sore hari ini. Wah, ternyata masuk ke dalam kerajaan surga itu sangat susah sekali adik-adik ya. Tapi kita semua ingin ya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ingin bertemu dengan Allah. Siapa yang gak ingin bertemu dengan Allah? Saya, Bunda. Kamu gak mau bertemu dengan Allah? Mau, Bunda. Nah, tadi kan Bunda bertanya siapa yang mau bertemu dengan Allah. Pasti kita semua itu ingin dan sangat ingin sekali bertemu dengan Allah. Tapi ternyata sangat susah loh masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti tadi yang seorang muda itu datang kepada Tuhan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Nah, lantas Tuhan mengatakan, dia bilang, "Kamu sudah melakukan belum apa-apa yang baik? Sudah menaati perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab?" "Oh sudah Tuhan, aku sudah tahu, aku sudah tahu semuanya. Seperti aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah mencuri, aku menghormati kedua orang tuaku, aku tidak pernah mengingini harta sesamaku. Aku sudah melakukan semua hal-hal yang baik-baik Tuhan, tapi apa jaminannya biar aku nanti bisa masuk surga?" Gitu. Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, juallah segala hartamu. Setelah itu bagikan kepada orang-orang miskin. Baru kau boleh datang kembali kepadaku." Nah, si mudanya itu langsung sedih. Dia sedih karena apa? Dia disuruh Tuhan menjual harta-hartanya. Padahal apa? Dia sangat bangga loh sama harta kekayaannya. Dia sangat senang bahwa kan punya harta benda di mana-mana. Dia sangat kaya. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa sangat susah seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Katanya lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Nah, siapa dari antara kalian yang pernah melihat lubang jarum? Pasti semua pernah ya. Nah, lubang jarum itu besar apa kecil? Kecil sekali. Nah, bayangkan. Kalian bisa bayangkan nggak? Katanya lebih mudah seekor unta yang besar yang suka ada di film-film itu ya, kalau ada di daerah Timur Tengah sono. Jadi kalau mereka jalan-jalan kan mereka suka naik unta. Nah, untanya kan besar. Sementara lubang jarum itu kecil. Terus bagaimana mungkin dengan lubang demikian kecil terus unta yang begitu besar bisa melewatinya? Nah, Tuhan berkata demikian. Begitulah susahnya masuk ke dalam kerajaan surga jika kita tidak membuat Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, tapi mungkin nggak Kak, itu unta bisa melewati lubang jarum? Nah, seperti
juga tanya, bisa nggak guru? Itu unta bisa bisa melewati lubang jarum itu. Terus Tuhan katakan apa? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya lagi nih. Kalian mungkin sekarang kan masih pada belajar ya, masih pada sekolah. Jadi mungkin kalau ditanya hartanya banyak nggak, gitu kan? Mungkin harta mama papanya banyak, gitu ya. Tapi kalau kalian si anak-anak mungkin belum lah. Tapi kakak pengen tanya. Nah, bagi kehidupan kalian sehari-hari apa yang paling terpenting dalam kehidupan kalian? Menghormati orang tua. Ya, bisa jadi menghormati orang tua. Maksud kakak itu, apakah kalian memiliki sesuatu, barang, mainan, atau apapun yang pikiran kalian sering banget tertuju kepadanya? Kalau kakak contohnya, handphone. Kemana-mana bawa handphone. Keluar dari rumah kalau nggak bawa handphone, sepertinya kekurangan sesuatu. Ketinggalan handphone di rumah, udah tengah perjalanan, balik lagi. Karena apa? Pikirannya ada di handphone. Nah, itu mungkin kakak ya. Karena apa? Di handphone ini banyak banget menyimpan surat-surat penting, nomor-nomor penting, dan segala sesuatu yang bisa mempermudah hidup kakak sehari-hari. Jadi apa? Mungkin suatu saat ini menjadi yang terutama dalam kehidupan kakak. Iya, kakak akuin itu. Bisa jadi mungkin handphone ini bisa menggantikan keberadaan Tuhan yang harusnya terutama, tergantikan oleh benda berwarna hitam kecil seperti ini. Karena apa? Bangun tidur, yang dilihat apa? Handphone. Pergi keluar rumah, yang dilihat apa? Handphone. Terus ingat ada intinya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Ingatnya apa? Handphone. Jadi membuat kita melupakan Tuhan dan tidak membuat Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau ada pertanyaan, kakak susah dong masuk surga. Ayo, terus apa jawabnya? Kita hanya perlu belajar. Bisa memiliki barang-barang tertentu ya, kalian nih. Bisa memiliki barang-barang tertentu, atau mungkin mainan, gadget ya, laptop, handphone, dan segala macam. Kita boleh memilikinya. Tapi menggunakan seperlunya. Kita tetap harus membuat Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar dari kecil untuk selalu mengutamakan Tuhan. Caranya, daripada bangun tidur, langsung lihat handphone, coba bangun tidur, duduk, berdoa dulu. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwasanya Dia masih memberikan kita napas kehidupan, masih boleh bangun, masih boleh merancangkan aktivitas kita hari itu. Nah, contohnya mau baca Alkitab contohnya. Nah, di sini juga ada ya Alkitabnya, Alkitab elektronik. Tapi alangkah baiknya kalau kita membaca melalui Alkitab. Nah, jadi kita mulai belajar dari hal yang terkecil dan meletakkan Yesus sebagai tujuan utama kehidupan kita. Nah, seperti tadi ucapan Yesus terhadap orang muda, pergilah, juallah hartamu, terus hasilnya berikan sama orang-orang miskin. Kita juga boleh, kita nggak mesti menunggu kaya baru kita memberikan hal atau memberikan kepada orang lain. Bisa mulai dari hal yang terkecil. Atau kita memiliki, contohnya ada mainannya 2, ya boleh dikasih sama temennya yang mungkin tidak memiliki mainan sama sekali. Atau memiliki roti 2 biji, atau boleh kali kasih adik, kasih mama papa 1. Nah, kita mulai belajar dari hal-hal terkecil yang ada di lingkup sekitar kita, yang ada di sekitar kita dulu. Nggak usah jauh-jauh lah dulu ya. Boleh yang dari lingkungan
sekitar kita aja. Pesan cerita hari ini, kita harus meletakkan Yesus sebagai tujuan hidup kita yang paling utama. Nah, jika kita membuat dia menjadi tujuan utama kehidupan kita, percayalah bahwa ketika saatnya tiba, Kita pasti akan masuk surga. Ya, pasti Tuhan akan berikan kita jalan dan kita akan beraja bersama-sama dengan Dia. Nah, adik-adik, terima kasih. Hari ini kalian sungguh hebat. Nah, kita mau membuat satu kita membuat satu janji bahwa mulai minggu ini kita, maksudnya kalian, kakak juga, kita membuat satu langkah kecil. Contohnya, kita akan mulai mengumpulkan sedikit dari uang jajan kita mungkin yang akan kita kasih sama orang. Itu sebagai hasil konkret dari pembacaan cerita kita hari ini. Nah, kakak juga mau, atau mungkin melakukan sesuatu tuh yang bisa meringankan orang lain, ya. Kakak percaya pasti kalian bisa. Kakak percaya pasti anak-anak Tia Santa Faustina Kowalska pasti bisa. Oke? Siap? Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan berkati. Dadah. Selamat sore adik-adik. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas origami, kertas kartun, lem, gunting, dan pensil. Nah, kita akan membuat pertama kertas origami. Kertas origami ini kita berbentuk menjadi segitiga, ya. Berbentuk segitiga. Kemudian lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi seperti begini. Nah, kemudian lipatan ini, ingat ya, di bagian ujungnya ini yang di atas, dan yang ini yang ada garis tumpulnya ini di bagian bawah. Kemudian kita buat bentuk love, ya, seperti ini adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi yang satu dibentuk seperti ini, dan yang satunya itu ada dua garis gini, ya. Nah, kemudian kita gunting yang bentuk ini tadi, kita gunting. Nanti diguntingnya ikutin polanya, ya. Jadi yang bagian tengah itu jangan digunting supaya mereka bisa bertaut. Seperti gini. Nah, seperti ini, ya. Kemudian ini kita harus gunting juga.
Ya, jadi seperti ini ya. Setelah tergunting seperti ini, kemudian kita buka pola yang tadi kita sudah buat. Kita buka. Nah, tada, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini kita tempel di kertas kartun yang kita sudah bolongi tengahnya, untuk nanti kita jadikan hiasan di pintu kamar kita boleh, atau dikasih ke orang tua sebagai ucapan rasa cinta kita kepada orang tua kita, atau ke kakak atau teman yang sedang berulang tahun. Nah, kita lem ya, kita lem saja yang di setiap garis tadi, kita lem setiap bulatan love-nya, kita lem. Lalu kita tempelkan di kertas kartun yang sudah kita siapkan tadi. Kertas kartonnya boleh berwarna apa aja. Yang Bunda Lince punya warna biru, jadi memakai warna biru. Nah, sudah berbentuk seperti ini ya. Lalu kita bisa tulis nama kita di sini misalnya, atau di sini Bunda Lince mau tulis saja I love Jesus. Sudah berbentuk seperti ini ya. Lalu kita bisa tulis nama kita di sini misalnya, atau di sini Bunda Lince mau tulis saja I love Jesus. Ya. Nah, seperti ini ya. I love Jesus. Kemudian dikasih pita untuk menggantungnya di pintu kamar atau di dinding, jadi hiasan dinding atau hiasan pintu kamar, atau dapat diberikan ke orang tua ya. Oke adik-adik, selamat beraktivitas, selamat mengikuti aktivitas hari ini. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Nama saya Mentari. Umur saya 7 tahun. Saya akan menyanyikan lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Selin. Sekarang kita akan memperagakan tepuk kasih. Tepuk kasih. K A S I H. Kasih, kasih Yesus kepadaku. Yeay. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Tepuk kasih. K A S
Kasih Yesus kepadaku. Yeay. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengikuti kegiatan aktivitas dan nyanyi bersama dan banyak hal ya. Nah, kita tutup dengan berdoa bersama Bunda Ate lagi. Nanti sesudah Bunda Ate, kita berdoa Salam Maria 1 kali saja ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Ku melipatkan tanganku, ku berdoa pada Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Dia kasih padaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada sore hari ini kami bergembira, bersukacita mendengarkan firman-Mu dan mengikuti aktivitas di Via Online ini. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, membuat kami menjadi murah hati untuk sesama kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Tuhan, terima kasih. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak terasa kita sudah di acara penghujung Bina Iman Anak secara online, di mana adik-adik pasti senang ya mengikuti segala kegiatan aktivitas dari Bunda dan Kakak. Dan ditunggu hasil kreativitas adik-adik dikirim ke bunda-bundanya ya. Dan juga salam persembahan kasih, ditunggu persembahan kasihnya dapat ditransfer ke BNI rekening 0716451214 atas nama Emilia Tri Susilawati. Sampai jumpa adik-adik.